Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para peserta yang menyaksikan Instagram Live pada sore hari ini. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari Panitia Pertemuan Ilmiah Tahunan Reja Selindo 2024 yang bekerja sama bersama dengan ASPI, Asosiasi Sel Punca Indonesia, dan juga bersama dengan Perhimpunan Bank Jaringan Indonesia atau Perbaji menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan Reja Selindo 2024 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 30 November 2024, yaitu sebuah workshop tentang bank jaringan di RSUD Sutomo, dan selanjutnya tanggal 4 dan 5 Desember akan diselenggarakan workshop juga. Ada 8 workshop, mulai dari workshop di IMERI, RCM, kemudian workshop di Prostem, Laboratorium Prostem, kemudian workshop di Regenik, dan terakhir adalah workshop advance dari spesialis kulit, bedah plastik, dermatologi, penyakit dalam, dan juga neuro. Itu diselenggarakan di Hotel Arya Duta. Kemudian penyelenggaraan acara simposium akan diselenggarakan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2024 di Hotel Arya Duta. Kita akan mengundang pada begitu penting ya, yaitu para ketua umum dari Perhimpunan Reja Selindo, kemudian juga dari ASPI, yang bersama dengan kita sudah hadir nih, Dr. Hayu Salim. Terima kasih banyak, Dr. Hayu Salim SPOT, Kesultan, sudah hadir bersama dengan kita. Kita masih menunggu kehadiran Dr. Bintang dan Dr. Ferdiansyah. Jadi pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang-bincang dari para narasumber kita, baik dari Reja Selindo, yaitu Dr. Bintang, kemudian dari Perbaji Dr. Ferdiansyah, dan juga dari ASPI, yaitu Dr. Hayu Salim. Sambil menunggu Dr. Bintang, apakah bisa berkomunikasi, Dr. Hayu Salim? Selamat sore, Dr. Huta. Jelas sekali suaranya. Iya, cukup jelas ya. Filternya belum dipakai, Dr. Salim. Saya selalu gagal nih dalam bentuk filter. Iya, ini suatu kemajuan ini. Kita sudah punya filter nih, dibantu oleh IO dari Prostem. Luar biasa. Gambar yang pakai handphone itu ya. Jadi pada kesempatan kegiatan ilmiah Pertemuan Ilmiah Tahunan Reja Selindo ini, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar atau viewer Instagram pada sore hari ini bahwa ini acara yang begitu penting ya di akhir tahun 2024. Bagaimana para tenaga medis, para dokter, kemudian para nakes, baik nakes lab, kemudian nakes yang membantu dalam processing, dan juga tentunya para dokter spesialis ya, semua dokter spesialis yang berhubungan dengan pelayanan stem cell ini bisa menyaksikan dan bisa mengupdate ilmuannya. Nah, ini sangat penting sekali. Dan pada kesempatan ini juga para dokter, kemudian pada kesempatan ini tentunya kita mengundang dan mengajak ini para dokter dan nakes semuanya untuk bisa berikut serta di dalam kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai pertanyaan kepada Dr. Hayu Salim tentang kita sudah lihat nih bahwa kegiatan ASPI ini cukup aktif ya di dalam kegiatan baik riset maupun pengembangan tentang stem cell, karena ASPI sendiri memang komponennya tidak hanya dokter ya, Dr. Hayu Salim, juga beserta dengan para peneliti-peneliti.
Nah, mohon diberi penjelasan ini, Dr. Salim, tentang kegiatan akan diselenggarakan di PIT Reja Selindo ini. Terima kasih. Silakan. Ya, Ya, saya rasa nanti betul bahwa untuk stem cell ini, kalau kita melihat eh, ya. bagaimana para dokter melakukan suatu. Suara saya cukup jelas ya, Cukup Dr. jelas, cukup jelas, Ya, cukup jelas, Dok. Iya, Dok. para dokter untuk grab ilmu pengetahuan dari stem cell, memang ada dua isu sebenarnya, atau dua part ya. Yang pertama di hulu, yang kedua di hilir. Kalau yang di hulu itu terkait misalnya Iya, Dok. dengan penelitian-penelitian basic ya, di mana banyak sekali researcher, peneliti, dan tentunya juga praktisi pendidikan ya, terlibat dalam pengembangan-pengembangan seperti apa itu mengkultur, seperti apa misalnya kita bisa memperbanyak melakukan suatu inovasi-inovasi di dalam, katakanlah misalnya mendapatkan hasil yang optimal, Iya, Dok. melakukan suatu inovasi terobosan supaya stem cell ini bisa dimanfaatkan secara klinis. Nah, ASPI berperannya di sini. Lalu kemudian Reja Selindo itu nanti akan lebih banyak dalam menghilirisasi. Nah, kita harapkan kolaborasi antara ASPI, Reja Selindo, lalu kemudian para dokter klinis ya dari berbagai disiplin ilmu akan bisa nanti terlibat dalam pengembangan, lalu kemudian aplikasi, dan lalu kemudian memfollow up seperti apa nanti dampak pemberian efikasi stem cell ini di masyarakat. Barangkali begitu, Dokter Untal. Ya, baik, Dr. Salim. Jadi memang perkembangan stem cell ke depannya ini memang kita tidak hanya dari unsur pelayanan atau dari pelayanan dokter dalam pelayanan, juga dari unsur penelitian lanjutan ya, Dr. Salim. Iya, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan berbincang dengan Dr. Bintang. Dr. Bintang sudah hadir, dan juga Dr. Prof. Ferdiansyah sudah hadir. Terima kasih. Dr. Bintang, ini Terima untuk kasih, Dr. acara. Untal. Terima kasih. Suara saya jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Baik, untuk kegiatan PIT Reja Selindo 2024 ini kita akan berkolaborasi dengan ASPI dan dengan Perbaji. Suatu acara besar di akhir tahun 2024. Dan momen acaranya juga sangat banyak, ada 9 workshop dan sebuah simposium yang juga rencananya akan dihadiri keynote speech dari Bapak Menteri. Tentunya ini sebuah perkembangan besar untuk dunia stem cell Indonesia. Mohon masukan ataupun penjelasan dari Dr. Bintang tentang tema yang kita bawa ini. Tema yang kita bawa adalah Beyond Stem Cell, Where Are We? Nah, ini ada, tapi tanpa tanda tanya ya, Where Are We? Artinya ini sebuah pesan, message. Silakan Dr. Bintang. Ya, terima kasih Dr. Untal. Jadi tema kita kan beyond stem cell, where we are, ya, where are we ya. Okay. Jadi kita ingin menyampaikan pada seluruh para dokter di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia bahwa stem cell itu sudah berkembang di dunia dan di luar, dan kita ingin menyampaikan bagaimana posisi stem cell di Indonesia, baik itu dari para klinisinya, kemudian dari para research-nya, dan juga dari rekayasa jaringan. Karena kita tahu bahwa stem cell sendiri itu kan bekerjanya memerlukan bantuan dari scaffold, di mana rekayasa jaringan yang berkecimpung di mana ini Prof. Ferdiansyah. Nah, kemudian dari ASPI sendiri sebagai researcher adalah mengantarkan, memberitahukan kepada para klinisi bahwa sampai di mana penelitian secara in vitro dan in vivo-nya yang juga nantinya bisa sampai ke klinis. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa teman-teman seluruh dokter di Indonesia itu betul-betul mengetahui dengan benar
Nah, kemudian kalau workshopnya, kita tahu bahwa workshop yang dia angkut sekarang ini adalah untuk memberi pengenalan secara menyeluruh, bahwa ada workshop yang membahas tentang bagaimana stem cell itu sendiri, bagaimana pembuatannya, kemudian sekretum, eksosom, dan ekstravesikel. Kemudian ada juga workshop yang klinis ya, yang dari penyakit dalam, kemudian dari bedah plastik, dari neuro, dari mata, dan juga dari teman-teman dokter umum ya, yang untuk workshop secara bukan hands on ya, tapi adalah berupa dry workshop ya. Ya demikian Dr. Untal. Baik, terima kasih. Jadi memang ini ada suatu kemajuan perkembangan stem cell di Indonesia ya, Dr. Bintang. Ya. Bagaimana kita sudah mulai beranjak dari no hope, no choice menjadi sebuah dalam standar pelayanan. Beberapa waktu lalu Dr. Bintang sudah hadir kemarin ya di dalam acara peluncuran standar pelayanan di bidang ortopedi. Mudah-mudahan segera menyusul, mudah-mudahan segera menyusul ekologi lain. Baik, kita beranjak kepada Profesor Dr. Ferdiansyah. Terima kasih Prof sudah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Bank Jaringan Indonesia, Indonesia TC Bank Association. Nah, pada Prof Ferdiansyah, kami ingin menanyakan sehubungan dengan peran dari perkembangan Perhimpunan Bank Jaringan di dalam mendukung kemajuan pelayanan di bidang stem cell, terutama sehubungan dengan PIT Registrasi 2024 ini. Silakan Prof Ferdi, silakan Dok. Ya, terima kasih Dr. Untal. Saya cerita sedikit tentang Bank Jaringan karena mungkin sudah lama ada, tapi belum banyak yang tahu. Jadi kita sudah ada sejak tahun 90, di mana saat itu concernnya adalah ke bone bank atau bank tulang. Kemudian berlanjut terus sampai sekarang sudah hampir semua sistem muskuloskeletal dan kita juga tersebut kepada sistem respiratorius, trachea, bronchus, perikardium dan selanjutnya kardiorespiratorius. Nah, jadi dari Bank Jaringan sebenarnya produknya sudah sampai ke level pasar dan secara regulasi sudah punya PMK sendiri. Ya, kemudian kita harus tahu apa kaitan dengan stem cell. Ya, sel itu tidak bisa hidup sendiri di dalam tubuh kita. Dia butuh rumah. Rumahnya disebut sebagai scaffold. Scaffoldnya bisa memang asli dari tubuh sendiri, atau kalau sudah kerusakannya besar, itu butuh scaffold dari luar. Nah, kalau dari luar butuhnya berarti dari bank jaringan yang kita proses dari jaringan tubuh manusia. Ya, jadi dalam konteks ini bank jaringan itu punya peran ya untuk membuat scaffold yang nantinya akan dipadukan dengan stem cell atau skretumnya, sehingga nanti namanya adalah produk rekayasa jaringan yang tadinya hanya murni jaringan yang berupa matriks saja, dengan adanya stem cell itu jadi menjadi benda yang hidup kembali. Ya, nah dalam perjalanannya sarana fasilitas untuk bank jaringan sebenarnya tidak jauh beda dengan sarana fasilitas standar untuk stem cell. Oleh karena itu di Surabaya, di Jamil, dan mungkin di RSCM juga mungkin akan terbentuk atau sudah terbentuk atau akan dibentuk yang namanya bank jaringan dan bank sel sekaligus, supaya tidak ada duplikasi atau supaya ada efisiensi dari anggaran rumah sakit yang relatif terbatas untuk bisa mengembangkan kedua sarana tersebut. Ya, jadi bank jaringan itu sangat berguna untuk regenerasi kerusakan tulang, kerusakan jaringan yang besar dengan kombinasi antara jaringan dan stem cell beserta turunannya. Sementara begitu berarti terima kasih. Siap. Jadi peran dari Perhimpunan Bank Jaringan Indonesia ini tidak hanya di bank jaringan saja, tapi juga sampai ke rekayasa jaringan ataupun pembentukan
pengembangan baru ya, Prof ya, sehubungan dengan tissue engineering. Luar biasa. Terima kasih, Prof Edi. Sekarang kembali kepada Dr. Ayu Salim. Jadi tentang perkembangan yang terbaru di bidang pelayanan stem cell ini dilihat dari sisi perhimpunan ASPI ke depannya ini. Bagaimana dok? Untuk jadi para peserta sekalian ini pada bertanya tentang bagaimana sih perkembangan pelayanan stem cell untuk masyarakat sekarang ini ke depannya di tahun depan ya atau berikutnya. Silakan Dr. Salim. Ya, terima kasih Dr. Unta. Ya, ini sangat menarik ya. Kalau ASPI memandang perkembangan stem cell sekarang ini menjadi ajang kreasi bagi para peneliti dan para pendidik. Ya. Tentu juga nanti para praktisi ya, yang terkait juga dengan bagaimana praktisi bisa bench to bed ya, bed to bench. Artinya begini, ASPI sebagai Asosiasi Sel Punca Indonesia ya, yang mana para anggotanya kebanyakan adalah berbagai background ya, peneliti dan praktisi pendidikan ya, seperti misalnya katakanlah pengembangan laboratorium, kemudian kompetensi bagaimana inovasi di dalam stem cell dan produk-produk turunannya itu bisa nanti bermanfaat dan dieksplorasi untuk mendapatkan efikasi yang sangat optimal ya, dan lalu kemudian dengan adverse reaction yang sangat minimal. Nah, ini menjadi isu penting bagi para peneliti dan bagi para peserta didik dan para pendidik di program studi ya. Seperti misalnya di FKUI sudah ada program studi ilmu biomedik yang concern sekali ya, S2, meneliti tentang stem cell, baik selnya maupun turunannya. Lalu kemudian kita tentu akan mendapatkan substansi dan material-material yang juga nanti bisa diujikan misalnya pada animal. Lalu kemudian Rejasa Indo barangkali nanti para praktisi ya, yang ingin melakukan uji-uji klinis ya, sudah mendapatkan feeding dari para peneliti ASPI ya. Nah, ini kami kira para stakeholder misalnya para dunia lembaga penelitian, para perguruan tinggi ya, tentu sangat mendapat tantangan yang berat ya. Nah, selain ilmunya, kita mengharapkan para stakeholder, terutama mungkin pemerintah, bisa mendukung bagaimana ASPI dan para peneliti di perguruan tinggi dan peneliti di lembaga-lembaga penelitian bisa mendapatkan hibah barangkali support dukungan ya, sehingga penelitian-penelitian ini kemudian banyak mendapatkan masukan ya, lalu kemudian memberikan wawasan paling bagus bagi para peneliti dan praktisi klinis gitu. Nah, ini barangkali tantangan kami ke depan, Dr. Unta. Baik, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan ya, Dok. Baik, ya, terima kasih. Baik, kepada Dr. Bintang untuk melanjutkan bahwa era sekarang ini perkembangan stem cell sudah sedemikian maju, kita sudah mulai beranjak mulai dari no hope no option tadi menjadi standar terapi. Nah, bagaimana nih menurut Dr. Bintang nih perkembangan ke depan ini? Apakah kita bisa memperluas lagi standar pelayanan ini kepada begitu banyak kolegium kedokteran di Indonesia? Silakan Dr. Bintang. Ya, terima kasih Dr. Unta. Jadi menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Radiansa, kemudian Dr. Ayu Salim, dan kita di Rejasa Indo adalah merupakan suatu kumpulan dari para klinisi dari semua bidang ilmu, maka harapan kita bahwa dengan adanya 3 perkumpulan ini, maka sinergisme bahwa suatu tahapan penelitian di stem cell itu akan secara berantai, yaitu dari in vitro, kemudian in vivo, dan juga akhirnya dilaksanakan oleh para klinisi melalui suatu translational study. Harapan kita adalah bahwa semua bidang akan melakukan riset-riset setelah dinyatakan bahwa
safety di animal bagus, kemudian dilakukan suatu efficacy terhadap manusia dalam jumlah yang kecil dulu. Nah, setelah kita tahu bahwa ortopedi telah mendapatkan izin untuk terapi standar, maka harapan kita masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari penyakit-penyakit yang dulu no option sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan stem cell, baik itu dengan scaffoldnya, tapi juga dengan skeletum ataupun derivatnya. Nah, yang perlu saya sampaikan Dr. Runtal di sini adalah bahwa advancement daripada Raja Selinu di sini ini adalah kita mengeksplor, memberitahukan kepada seluruh para dokter di Indonesia dan juga masyarakat bahwa penelitian stem cell baik itu in vitro, in vivo dan juga pada uji klinisnya itu di Indonesia pun juga sudah banyak yang melakukan sehingga para masyarakat itu juga tidak perlu berbondong-bondong keluar, tetapi adalah menjadi bagian dari masyarakat yang menggunakan terapi stem cell di Indonesia sendiri. Harapan kita itu, dan juga akan nanti kalau teman-teman dari para klinisi dokter seluruh Indonesia mengikuti itu Jaslindo, akan bisa melihat bahwa mana-mana saja penyakit-penyakit dari masing-masing bidang itu bisa sudah bisa dilakukan ataupun sudah pernah dilakukan penelitiannya dan berhasil dengan baik. Dengan demikian kita menghindari terhadap isu-isu ataupun yang sesuatu yang belum pasti, karena apa yang kita sampaikan adalah berdasarkan hasil penelitian yang sudah dimasukkan ke jurnal-jurnal ilmiah di dunia. Saya kira itu Dr. Runtal. Baik, terima kasih Dr. Bintang. Jadi yang dimasukkan ada standar pelayanan ini berarti sudah teruji secara klinis ya Dr. Bintang, sudah terbukti ya, dan tentunya masyarakat diuntungkan dengan adanya perkembangan baru atau pelayanan terapeutik dengan stem cell dan turunannya. Baik, terima kasih. Sekarang kita beranjak kepada Profesor Dr. Ferdiansah. Prof, menanyakan ini hubungan dengan adanya workshop yang digagas juga dari Perbaji di Rumah Sakit Sutomo. Rumah Sakit Sutomo, RSUD Sutomo, tanggal 30 November. Ini tidak lama lagi nih. Sekarang tanggal 9 berarti mungkin sekitar 20-an hari lagi. Nah, kira-kira Prof. Ferdi ini tentang kegiatan ini, apa yang perlu di-highlight ini dalam kegiatan workshop di RSUD Sutomo ini? Supaya para calon peserta bisa mendapatkan masukan. Ya, terima kasih Dr. Runtal. Jadi di situ nanti para peserta akan mendapat ilmu tentang basic dari pengambilan donor. Jadi jaringan itu kita ambil dari donor manusia. Pengambilan donor. Bagaimana cara prosesnya, bagaimana cara menyimpan, dan bagaimana cara sterilisasi, termasuk aplikasi klinis. Karena tadi saya katakan, kalau kita ngomong jaringan, sudah lama kita aplikasikan. Jadi research sudah lama. Nah, nanti ada aplikasi murni jaringan, dan ada aplikasi produk rekayasa jaringan. Misalnya tulang dengan sel skeletum, kemudian cartilage, tendon, termasuk kulit juga ada saraf dan pembuluh darah. Perikardium banyak yang telah kita teliti dan sudah ada yang sampai ke pasar. Jadi pada organ sistem muskuloskeletal dan pada kardiovaskuler itu sudah banyak risetnya dan sudah publish. Jadi nanti mulai dari basicnya itu adalah processing, standard processing, sampai packaging dan selanjutnya, dan aplikasinya jadi bench to bedside. Jadi aplikasinya bagaimana kita menggunakan tadi itu pada pasien-pasien yang membutuhkan untuk rekonstruksi tulang, tendon, cartilage dan selanjutnya. Dan juga tidak lupa juga kita akan berikan dasar-dasar regulasi dari negara kita. Sudah ada regulasinya. Jadi semuanya dalam ranah yang terlindungi oleh hukum. Terima kasih, Dr. Baik, terima kasih Prof. Jadi ini tentunya workshop yang sangat dibutuhkan juga, bukan saja untuk tenaga medis, juga tenaga kesehatan yang bisa membantu di tissue bank ya, Prof. Ferdi.
Ya. Jadi ini acara workshop yang sangat penting dan sangat baik sekali untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan, para dokter spesialis, dan juga tenaga kesehatan lab ya, ataupun yang pendukung lainnya, untuk bisa ikut serta dalam kegiatan workshop yang juga akan diselenggarakan pada tanggal 30 November di RSUD Sutomo. Nanti para viewer bisa masuk di dalam, tinggal dicari di Google, ketik bit/ly/PIT Registralindo 2024. Baik, sekarang pada kesempatan ini kita juga akan berbincang nih tentang kegiatan PIT Registralindo 2024. Jadi kita berbincang tentang perkembangan terkini, dan kita akan berbincang tentang PIT atau Pertemuan Ilmiah Tahunan Registralindo 2024. Nah, kita akan bertanya kepada Dr. Ayu Salim, SPOT, konsultan. Dr. Ayu Salim, tentang PIT 2024 ini kira-kira highlight apa ya yang akan dibawakan dari Dr. Ayu Salim ini sebagai Ketua ASPI ini dengan judul Translating Stem Cell Research and into Innovative Therapies for Tissue Regeneration. Nah, silakan Dr. Ayu Salim. Ya, jadi memang sekali lagi bahwa ASPI para anggotanya lebih banyak fokus nanti dalam mencari efikasi stem cell apabila diimplantkan kepada jaringan, lalu kemudian melihat potensi turunannya dalam meregenerasi apakah itu hard tissue maupun soft tissue, lalu kemudian mengevaluasi fungsi-fungsinya. Seringkali kalau kita melihat misalnya regenerasi belum sempurna apabila fungsinya belum tercapai. Nah, ASPI tentu nanti akan mendukung dan mendorong para anggotanya untuk kemudian dapat melakukan riset-riset berbasis klinis ya, tapi mungkin objeknya atau subjeknya bukan pada human, tapi lebih banyak bagaimana men-trial ya stem cell dan turunannya ini bisa menunjukkan perbaikan tisu dan perbaikan fungsi-fungsi ketika jaringan ini kemudian diimplantasikan atau dicoba diberikan di administrasi misalnya turunannya seperti yang saat ini sudah mulai banyak dipakai seperti sotretom ya, bahkan nanti mungkin ada exotom. Nah, kita akan mengevaluasi terutama efikasi ya, walaupun juga kita tidak hanya melihat efikasi, tetapi efek samping. Karena bagaimanapun efek samping juga menjadi isu utama ketika kita mengaplikasikan ya, terutama ketika kita menggunakan stem cell berbasis hematopoietik ya. Kita tahu misalnya stem cell itu variasinya sangat banyak ya. Kita bisa lihat misalnya mesenchymal stem cell, kemudian misalnya CAR T-cell, natural NK cell misalnya. Ya, ini kan menjadi hal-hal yang perlu kita evaluasi ketika dia dicoba diimplantasikan atau ditanamkan. Atau dicoba untuk turunannya digunakan untuk melihat seperti misalnya pada salah satu pertanyaan itu ya, menghadang pertumbuhan kanker misalnya, menginaktivasi di level seluler dan di level molekuler aktivitas-aktivitas jaringan ini supaya jaringan yang mengalami atau memiliki fungsi yang tidak terkontrol ya seperti sel kanker ya, yang dia memiliki aktivitas yang dalam tanda petik semaunya mengganggu sistem yang ada, maka pemberian stem cell dan atau turunannya tentu diharapkan bisa menginaktivasi ini. Nah, di lain pihak ya tentu kita juga perlu melihat dampaknya pada jaringan yang sehat ya. Nah, barangkali nanti ASPI, anggota ASPI ya akan banyak nanti mengevaluasi ini ya. Kita tahu bahwa isu kanker sampai saat ini masih menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab penata laksanaannya. Demikian Dr. Unta. Baik, terima kasih.
Terima kasih Dr. Salim. Memang kita perlu berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menambah kemajuan, terutama dukungan dari para researcher ini. Terima kasih kepada Dr. Bintang ini. Ini topik-topik yang dibawakan di dalam PIT Registrando ini sangat banyak dan dari berbagai macam disiplin ilmu nih Dr. Bintang nih. Yeah. Tidak, kalau sebelumnya itu kita di Surabaya, kemudian di Solo itu ya, itu belum begitu sevariatif ini. Tapi kali ini dari berbagai macam keilmuan mempresentasikan, mulai dari kalau spesialis ortopedi sudah biasa ya Dr. Bintang ya, kemudian dari dokter spesialis saraf, dokter spesialis penyakit dalam, ada lagi dokter spesialis anestesi, juga ada juga dokter gigi juga yang menampilkan penelitiannya beliau, kemudian juga ada spesialis penyakit dalam KKP ya, dan juga spesialis mata dan spesialis ke obstetri ginekologi. Nah, jadi ini variasi begitu banyak nih, artinya kelihatannya pelayanan stem cell ini memang perkembangannya semakin pesat sekarang ini. Nah, kira-kira pesan Dr. Bintang gimana nih tentang kegiatan PIT Registrando 2024? Silakan Dr. Bintang. Iya, terima kasih Dr. Huntal. Jadi sekalian saya menjawab itu ada pertanyaan dari netizen ya. Itu itu menanyakan advancement apa sih kalau ikut PIT Registrando itu kan. Jadi sesuai dengan yang menyambung dari pertanyaan Dr. Huntal, kita adalah bahwa PIT Registrando kali ini adalah sesuatu yang berbeda, begitu komplitnya sehingga PIT Registrando bisa membuat insight, suatu wawasan baru bagi semua dokter yang mungkin saja belum begitu mengenal apa sih stem cell itu, apa sih itu skeletum, apa sih itu exosome dan extravesical. Nah, dari workshopnya sendiri itu akan bisa mengenalkan dari awal sampai akhir bagaimana cara pembuatannya, kemudian bagaimana kriteria laboratorium yang membuatnya, itu sangat penting sekali sehingga teman-teman dokter itu tidak terkecoh ya bahwa oh ini adalah stem cell, itu dibuat di mana. Ya, itu yang penting juga. Kemudian bagaimana produknya, ya karena ada yang skeletum itu dibuat ya mesti harus dari stem cell. Ataupun juga tadi Dr. Dayu Salim mengingatkan bahwa ada hematopoietic stem cell. Tapi juga ada produk yang bisa diproduksi dari darah tapi tidak stem cell, tapi bisa instan. Nah itu beda dengan PRP ya, kemudian semuanya dikenalkan. Nah kemudian tentang tadi bahwa semua bidang ini saling menyampaikan. Jadi bagaimana penelitian di penyakit dalam, tentang autoimun, kemudian tentang diabetes, ya kan, bedah plastik untuk luka bakar, kemudian untuk mata tentang penyakit retina, retinopati, dan di saraf ya teman-teman tetap tahu bahwa stroke, Parkinson itu pun sudah ada kemajuan di Indonesia, sudah banyak melakukan penelitian itu dan akan disampaikan di PIT Registrando. Sehingga harapan kita tadi, advancement-nya apa? Advancement-nya adalah bahwa banyak wawasan yang akan terbuka dengan suatu bukti-bukti ilmiah, jadi bukan omon-omon gitu ya maksudnya ya. Jadi bukan karena testimoni, tapi adalah ada bukti ilmiahnya. Nah, dengan demikian, PIT Registrando ini begitu komplit mengantarkan para klinisi, ataupun juga para tadi dari biologi ya yang semuanya itu bisa mengerti benar bahwa juga masyarakat tentunya mengerti bahwa ternyata sih Indonesia itu untuk stem cell dan derivatnya itu sudah ada yang membuat dengan baik. Siapa saja, nah itu nanti di Registrando akan disampaikan pada PIT itu. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi bahwa penyakit-penyakit yang belum, ya kita lakukan penelitiannya, tapi yang sudah kita declare di PIT itu dan disampaikan bukti-bukti ilmiahnya. Nah, disitulah advancement-nya, teman-teman akan bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan juga hal-hal yang merupakan selama ini tanda tanya bisa terjawab di PIT Registrando. Ayo bergabunglah supaya kita tahu bahwa PIT ini betul-betul memberikan suatu manfaat yang besar buat para dokter-dokter di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia dan juga para peneliti stem cell di Indonesia. Begitu Dr. Huntal. Terima kasih Dr. Bintang. Jadi kepada para viewer yang menonton IG live kita pada sore hari ini, mari bergabung menjadi member dari
Rejaselindo. Ini adalah sebuah perhimpunan seminat, terdiri dari berbagai macam keilmuan ya, mulai dari dokter umum sampai berbagai spesialisasi. Kita adalah perhimpunan resmi di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Kita siap dan berkomitmen di dalam pengembangan dan penelitian di dalam bidang stem cell. Bagaimana kita bisa memberikan stem cell yang baik, yang legal, dan tentunya sesuai dengan jalur keilmuan studi klinis yang terbaru. Nambahin lagi terima dokter kasih. boleh ya? Iya, Nambahin lagi boleh. boleh. Bahwa Silakan. nanti di Berita Rejaselindo kan akan juga disampaikan tentang regulasi yang terbaru. Iya. Kemudian hasil-hasil tadi yang iya. apa yang sudah dilegalkan, kemudian dari ranah dari sumber daya manusianya, dari ranah Iya. yang membuat laboratoriumnya, dan juga Iya. dari ininya sendiri apa namanya supporting adalah bahwa siapa saja yang membuat stem cell di Indonesia itu sudah dengan GMP dan juga CPOB-nya gitu. Apa itu CPOB dan GMP? Nah, disitulah kita akan kenalkan nanti di Berita Rejaselindo. Standar yang tertinggi ya, Dokter Bintang ya. Iya. CPOB dan GMP ini standar tertinggi dari laboratorium stem cell. Ya, jadi para viewer ini juga harus ikut mengetahui juga bagaimana stem cell itu diproduksi di sebuah laboratorium yang resmi dan terstandar dan punya izin operasional. Ini sangat penting ini. Dan tentunya akan beranjak mulai dari izin operasional resmi sampai ke standar tertinggi, yaitu standar GMP ataupun CPOB. Baik, sekarang kita masuk pertanyaan pada Prof. Ferdi. Prof, tentang kegiatan di PIT Rejaselindo nanti, Prof. Ferdi ini akan menyampaikan presentasi tentang Preserving Potential Exploring the Role and Impact of Stem Cell Banking in Health Research and Future Therapies. Ini mohon penjelasannya, Prof, tentang apa pesan yang ingin disampaikan nih dalam simposium PIT Rejaselindo 2024. Silakan, Prof. Baik, terima kasih sebentar. Kalau kita dalam konteks services itu ada banking, ada dokter atau pasien membutuhkan. Di tengah-tengahnya itu bridging adalah banking. Jadi bridging antara dari donor yang mengirimkan dan juga dengan pasien atau dokter yang membutuhkan. Nah, di tengah itu perannya dari banking. Bankingnya ini bisa banking jaringan, banking stem cell, atau kombinasi keduanya. Nah, dalam konteks ini, ya, dalam konteks banking, kita tadi saya katakan nanti melakukan pertama apa? Procurement, pengambilan dari donor. Kemudian, processing dengan segala macam validasinya. Kalau sudah selesai, baru kemudian di packaging, di label, dan baru distribusi. Nah, jadi banking ini sangat penting perannya dalam health services karena dia merupakan jembatan antara pasien ya dengan donor. Di mana walaupun ada donor belum tentu selalu ada pasiennya. Jadi bisa disimpan dulu. Jadi pasien bisa langsung atau dokter yang butuhkan bisa langsung kontak ke cell and tissue bank. Nah, di situ semua processing dijalankan dengan standar yang sudah terukur, sudah baik, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, ya. Dan kemudian juga kita mengembangkan produk-produk baru terus menerus. Jadi saya beri contoh ya, yang terbaru sekarang ada namanya produk organ tissue engineering. Ini luar biasa ini. Kalau dulu kita transplantasi jantung misalnya atau ginjal harus dari pasien mati batang otak, sekarang bisa dari jenazah yang tadinya berupa organ yang sudah mati bisa lagi diberikan stem cell sehingga organ yang mati tadi misalnya jantung bisa berdetak kembali dengan stem cell dari itu. Ini sekali lagi fungsi utama dari banking adalah sebagai jembatan antara pasien dan donor. Terima kasih, Ferdi. Ya. Penjelasannya tentu ini sangat menarik sekali ya untuk para dokter untuk ikut serta di dalam PIT Rejaselindo 2024. Berarti kita masuk di dalam closing statement.
di IG Live kita pada sore hari ini. Pesan yang ingin disampaikan oleh Dr. Ayu Salim sebagai Ketua Asosiasi Sel Punca Indonesia atau ASPI untuk para tentang rencana PIT Registrasi 2024, dan juga kita bisa mengajak para dokter dan para nakes yang bergerak di bidang pelayanan stem cell. Silakan, Dr. Salim. Ya, saya kira siapapun Anda barangkali ya, entah itu peneliti, para dokter dan seterusnya, rugi kalau tidak mengikuti PIT Reja Selindo ini. Kenapa? Karena ASPI akan memberikan suatu inovasi-inovasi baru di dalam penelitian untuk kemudian bisa diaplikasikan pada kesejahteraan manusia, ya. Jadi silakan ya, entah itu dokter, mahasiswa, teknisi laboratorium dan seterusnya, silakan bergabung di acara ini dan kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak ya, sehingga nanti kita bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Barangkali demikian Dr. Untal dari ASPI. Suara dari mana? Suara apa? Baik. Dr. Untal kok putus? Kayak ada gangguan koneksi kayaknya. Iya, Dr. Untalnya. Doain dia beliau di luar itu. Ya. Baik, terima kasih. Nah itu, oke. Maaf, Dok. Tadi terputus. Iya. Ada splatteran. Ayo, monggo dilanjut, Dr. Untal. Silakan Dr. Bintang untuk closing statement mengajak para peserta. Ya, terima kasih Dr. Untal. Kepada para dokter seluruh Indonesia dan juga tenaga kesehatan, kita ingin bahwa semuanya berbondong-bondong untuk ikut Reja Selindo. Karena apa? Karena rugi nanti kalau nggak bisa ikut, di mana workshopnya sangat keren-keren ya, yang mungkin tempatnya sedikit tapi ilmunya akan banyak sekali, memberikan banyak pengetahuan baru, dan juga ikuti seminarnya juga tanggal 6 dan 7 Desember, di mana merupakan ajang penyampaian dari seluruh insan-insan teman-teman dari semua bidang keilmuan untuk men-share ilmu-ilmu penelitian stem cell terbaru, dan juga sudah mendapatkan seperti dokter juga mendapatkan pengakuan secara di Indonesia maupun di dunia melalui karya-karya ilmiahnya. Jadi tunggu apa lagi? Monggo, silakan para klinisi, para teman-teman semuanya, dan untuk dokter umum juga ya. Dokter umum juga akan ada session bahwa di mana para dokter umum ini bisa juga berpartisipasi dalam peran pelayanan terhadap stem cell dan derivatnya, sehingga kita harapkan bahwa PIT Reja Selindo ini bisa memberikan sumbangsi terhadap penyebaran keilmuan maupun juga keterampilan tentang stem cell dan derivatnya, yaitu skeletum dan juga exosome. Saya kira itu Dr. Untal, mudah-mudahan teman-teman semuanya berkenan dan Reja Selindo akan didatangi dengan begitu banyak antusiasme. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bintang. Jadi semoga peserta yang mengikuti PIT Reja Selindo 2024 ini semakin meningkat, semakin tertarik untuk mendaftar dan melihat sedikit ya Dr. Untal untuk workshopnya. Harus cepetan gitu ya. Harus cepet-cepetan gitu ya. Sampai kehabisan ya, Dok. Dan sampai kehabisan ya. Prof. Ferdianta, silakan Dok. Kasih statement Dok, sekalian mengajak para peserta untuk mengikuti PIT Reja Selindo 2024. Silakan. Dr. Salim tadi Dr. Bintang telah menyampaikan manfaat bagi para dokter spesialis, dokter umum untuk mengetahui secara detail dari para expertnya. Jadi tidak seperti kata ini dari katanya ya yang tidak jelas itu, atau dari testimoni tidak jelas. Ini benar-benar secara saintifik diberikan input yang baik dari expertnya. Itu yang nomor satu. Jadi seperti kata Dr. Bintang, Dr. Rayu Salim. Dan yang kedua, ini penting ini, ya, stem cell, bank jaringan, tisu engineering itu merupakan produk dari para donor yang telah merelakan bagian dari tubuhnya untuk
kemasannya orang banyak. Jadi saya harapkan juga nanti ini bisa mendorong para peserta atau para yang lain-lainnya masyarakat untuk bisa mendonorkan bagian dari Menyumbangkan, ya. untuk mensupport tissue bank, untuk mensupport stem cell banking dalam rangka untuk pelayanan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ferdi. Terima kasih. Jadi pada para viewers sekalian, kami hadir pada sore hari ini yaitu Ketua Rejesalindo, Ketua Perhimpunan Rejesalindo, Rekayasa Jaringan dan Terapi Sel Indonesia, Dr. Bintang Sucahyo, dan juga hadir Dr. Hayu Salim, SPOT, sebagai Ketua Asosiasi Sel Punca Indonesia, dan juga Profesor Dr. Ferdiansa, SPOT, konsultan juga sebagai Ketua Perhimpunan Bank Jaringan Indonesia. Kami hadir pada sore ini mengajak kepada para dokter, dokter umum, dokter spesialis, dan juga para tenaga kesehatan, dimanapun kita berada, bagaimana kita yang berkecimpung di dalam pelayanan stem cell, untuk membantu di vaskes dan rumah sakit untuk ikut serta. Waktu semakin dekat, jangan sampai kehabisan tempat. Acara kita mulai 30 November di Sutomo, RSUD Sutomo Surabaya, kemudian 4-7 di Arya Duta, RSDM, dan juga di Prostem. Baik, mari ikut mendaftar supaya kita bisa update keilmuan kita dan memajukan pelayanan stem cell Indonesia, dan stem cell Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih, Dr. Bintang, Terima kasih, Prof. Ferdi, Terima kasih, terima kasih. Dr. Ferdi, Dr. Salim. Ya, mudah-mudahan Bagus sukses ya. ya, banyak pengikutnya. Oke, selamat terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Sukses selalu PIT Rejesalindo 2024. Semangat. Kita Terus mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok.